dengan siapa kita bersahabat, itu akan menentukan nilai kita. Kalau saudara bergaul dengan pendeta, sedikit tidaknya saudara tahu tentang lifestyle seorang pendeta, karakteristik seorang pendeta. Saudara bergaul dengan pengusaha, saudara tahu, ya pasti dia punya hari-hari pikir tentang usaha. Saudara bergaul dengan Tuhan, saudara akan jadi miliki gaya hidup dan karakteristik seperti apa yang Tuhan mau. Saudara bergaul dengan anak-anak pasar, saudara pasti kelakuannya seperti anak pasar. Saudara bergaul dengan siapapun, itu mempengaruhi kehidupan saudara. Oke. Baik. Yohanes pasal 15. Hari ini saya mau bicara tentang sahabat Allah. Dan rindukan ini, bahwa saya harus didapati. Saya harus punya posisi bahwa saya sungguh menjadi seorang sahabatnya Allah. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Saudara yang diberkati Tuhan, saya percaya rahasia yang paling dalam sekalipun yang kita miliki akan kita curahkan, sampaikan kepada sahabat kita. Event rahasia itu dalam, penting, tidak menutup kemungkinan kita akan sampaikan curhat kepada sahabat kita. Artinya tidak ada rahasia apapun antara seorang sahabat. Kenapa? Karena ada sebuah kepercayaan yang terbangun, perasaan yang terbangun, itu yang membuka semua ruang-ruang yang tertutup, semua komunikasi-komunikasi yang tertutup. Itu yang akan menghilangkan sebuah keraguan-raguan dan menimbulkan kepercayaan untuk mempercayakan semua rahasia diketahui oleh sahabatnya. Yesus bilang kepada murid-muridnya, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu seorang sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, saya mau kasih tahu ini. Ya, karakteristik seorang sahabat, karakteristik itu kejiwaan, saudara. Jadi kalau bicara karakteristik, itu bicara tentang karakter, sifat-sifat kejiwaan yang dimiliki seseorang yang berbeda dari yang lain. Gitu. Jadi kalau dibilang karakteristik seorang sahabat, artinya jiwa persahabatannya, karakter sahabatnya. Kita mau lihat perkataan Amsal pasal 17 ayat yang ke-17. Alkitab bilang begini, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Amin. Amin. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Ini yang cuma mengalir, yang ada di dalam jiwa seorang sahabat yang sejati. Sahabat yang sejati tidak akan pernah merancangkan kejahatan. Sahabat yang sejati tidak akan pernah menjerumuskan sahabatnya. Sahabat yang sejati selalu merencanakan hal-hal yang indah. Sahabat yang sejati nggak pernah mengumpat. Sahabat yang sejati tahu simpan rahasia. Sahabat yang sejati tahu kapan dan di mana harus membahagiakan sahabat. Sahabat yang sejati punya karakter yang beda, bos. Dari semua sahabat-sahabat kita, ada yang pasti, yang paling kita percaya.
Dari semua pertemanan persahabatan kita, nggak semua itu sejati. Karena ada orang yang bersahabat untuk kepentingan diri sendiri, ada orang yang mengeksploitasi persahabatan untuk kepentingannya. Tapi sahabat sejati selalu mengutamakan sahabatnya. Sahabat sejati selalu mengedepankan, selalu mengutamakan kesenangan, kepentingan daripada sahabat itu. Nah, Alkitab bilang, Amsal bilang, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Saudara, dengar ini, bahkan saya bilang bahwa persahabatan itu, sahabat itu harus dimulai dari keluarga. Persahabatan itu harus terjalin di keluarga. Orang tua dan anak harus seperti sahabat. Tidak boleh ada gap. Tidak boleh ada jarak dan jurang di antara keluarga, dalam keluarga. Karenanya kalau anaknya mau datang curhat sama papanya, anak gadis mau curhat sama papanya, dia nggak rasa sungkan. Toh dia menganggap bahwa ini dia punya sahabat. Ya, anak laki-laki dia mau datang curhat kepada mamanya, dia nggak rasa sungkan. Kenapa? Karena dia menganggap mamanya ini sahabatnya. Dulu kita dididik keras. Benar pun disalahkan, nggak ada hak untuk berbicara. Itu yang membunuh karakter kita. Itu yang membunuh, yang membuat sehingga kita sulit. Gak ada jarak, ada jarak, ada gap di antara di dalam keluarga. Kenapa? Karena anak tidak dikasih ruang untuk berekspresi. Anak tidak dikasih ruang untuk mandiri. Nah, persahabatan itu harus muncul, timbul, kuat, mengalir di dalam keluarga. Makanya saya bilang bahwa buat orang-orang tua, di mana saja, kapan saja, di dalam segala kesempatan, jadikan anak itu sahabat kita. Dan kalau anak menjadi sahabat, saya percaya bahwa tidak ada sesuatu yang rahasia apapun di dalam keluarga. Nggak ada. Untuk apapun nggak ada rahasia. Kenapa? Karena ini dia menganggap sahabatnya, orang kepercayaannya. Tapi hari-hari ini hilang hubungan itu. Kenapa? Karena orang tua menganggap dia paling superior. Orang tua menganggap dia paling penting. Disalahkan waktu dia gagal, anak itu gagal. Lalu mulai mencari kambing hitam. Orang tua yang selalu memposisikan diri bahwa dia harus diutamakan. Dia yang paling benar. Dia hanya berkepentingan, dia hanya menyalahkan waktu anak itu gagal, anak itu jatuh, anak itu hilang. Gitu. Mestinya kesenjangan ini, ya, kesalahan-kesalahan ini harus ditekan, ya, sehingga tidak ada di keluarga. Kalaupun ada cuma kecil, eskalasinya tidak berkembang. Makanya saudara, anak nggak tahu visi daripada papa orang tuanya, kira-kira begitu. Anak-anak tidak dikasih ruang kepercayaan untuk bagaimana mengembangkan kapasitas, karena tinggal di bawah kungkungan orang tua. Dikit-dikit harus tanya orang tua. Kenapa? Karena dominan orang tua terlalu besar. Nah, hari ini ada banyak anak-anak yang tidak mengerti tentang gambaran masa depan daripada orang tua. Karena apa? Ada sebuah
ketertutupan, tertutup. Ada sebuah ruang yang tertutup yang tidak bisa dimasuki. Baik satu sama lain. Anak begitu kuat memproteksi dirinya. Orang tua juga begitu kuat. Sehingga tidak ada komunikasi. Anak juga bingung. Ini orang tua mau apa sebenarnya? Nah orang tua juga bingung. Ini anak nih dia mau apa? Nah, makanya saya bilang bahwa persahabatan itu harus dimulai di dalam keluarga. Sedini mungkin, belum ada kata terlambat, jadikan keluargamu sebagai sahabat. Bagaimana mungkin anak-anak kita lebih mempercayai orang-orang luar daripada kita? Anak-anak lebih suka curhat kepada temannya di luar rumah daripada dia curhat sama papanya. Dia curhat sama mamanya. Mestinya anak-anak itu harus nyaman, bangga dapat hubungan ini. Bahwa beta punya sahabat terbaik cuma papa atau mama. Juga sebaliknya. Sehingga dia tidak melebih-lebihkan dan dia tidak mengidolakan orang-orang di luar lebih daripada keluarga di dalam, saudara. Jadi ayo, mari bangun persahabatan itu dimulai dari keluarga. Yesus bilang kepada murid-murid, sebelum dia bilang kepada orang-orang di luar, dia bilang begini buat murid-murid, aku tidak lagi menyebut kamu hamba, karena hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Wow. Karena aku telah memberitahukan segala sesuatu yang telah kudengar. Telah kudengar. Dia bilang ini, karena aku telah memberitahukan. Nah, bagaimana kita akan berjalan seragam, visi yang sama di dalam keluarga, kalau hal-hal besar tidak terungkap di dalam keluarga, bahkan yang kecil sekalipun, bagaimana anak-anak tahu aturan, anak-anak tahu tujuan daripada keluarga kalau tidak ada keterbukaan dan tidak ada yang disampaikan di dalam keluarga. Makanya mari saya mau kasih tahu. Pulang ke rumah, ambil anak-anakmu, peluk mereka, rangkul mereka, dan bilang begini, kalian sahabat papa dan mama. Kalian sahabat terbaik papa dan mama. Ayo, jangan biarkan iblis mengambil hal yang indah ini. Event hari ini, sekalipun hari ini anakmu berlumuran dengan lumpur, berlumuran dengan kegagalan, berlumuran dengan segala hal yang tidak benar, ambil dia. Akui salahmu. Orang tua kita harus berani akui salah kita di depan anak-anak. Papa salah nak, mama salah selama ini. Ini yang bikin kau gagal, ini yang bikin kau tidak bertumbuh, ini yang membunuh kamu, ini yang bikin kamu tidak bertumbuh, yang tidak berkembang. Papa mama minta maaf hari ini. Papa bilang, kamu sahabatku, kalian sahabatku. Mari kita bangun sahabat. Mari kita bangun persahabatan dalam keluarga. Saya nggak mau berjalan dalam kesalahan terus demi kesalahan. Jadi mari saudara pulang di rumahmu, bilang sama suamimu, bilang sama keluargamu, anak-anakmu, kumpul ayo. Mulai hari ini papa, kamu sahabat terbaikku. Mama, kau sahabat terbaikku. Saya tidak akan pergi kemana-mana kalau papa atau mama tidak menemani. Sekarang, ya, dulu kalau saya antar Egi ke sekolah, ya Keisha dulu ke sekolah, pas turun dari motor langsung ciuman mendarat di pipi. Good morning papi, good morning. Oh sekarang mereka sudah malu-malu bu.
Si Chelsea saya antar ke sekolah. Dia SMA. Saya sengaja turunkan pas di depan pintu masuk di pintu besarnya. Chelsea cium papa dulu. Udah langsung pergi. Dia udah malu. Udah malu. Saya bilang, ayo tidur sama papa malam ini. Nggak mau. Karena kalau tidur sama saya, pasti itu berantem. Tempat tidurnya hancur. Tiap bulan kita ganti pembantu. Andai kata kalau kita pakai pembantu. Kenapa? Setiap jam rapikan tempat tidur. Spray-spray hancur, bantal-bantal hancur, kapok-kapok dan itu semua hancur-hancuran. Kita main. Kalian pulang bilang berbahasa Vence, Mama Leni, Papa, hari ini beta punya sahabat terbaik. Bukan di toko adat beta pun teman-teman kerja. Bukan di jalan-jalan yang dong beta duduk dan dong hari-hari itu. Bukan. Beta punya sahabat terbaik hari ini. Papa Vence Jamarua dan Leni Liberty Dara dan Cece Feni Jamarua. Weh, tua ngampung ale le papa polo ale. Dia akan bilang, nak, papa pun sekarang punya uang ada di sini, dan ada di sini. Karena tidak ada rahasia. Itu, ya kan? Beta rasa Ibu Feni punya hati sudah terbakar hari ini dan habis ini dia akan telepon dia punya anak-anak. Hari ini, Mama baru tahu. Mama punya sahabat terbaik. Nomor 1 Yesus Tuhan. Dan nomor 2 kalian bertiga ini. Yang akan selalu bikin Mama bangga. Mama tersenyum. Walau kadang-kadang air mata, tapi Mama lupakan air mata. Mama akan bilang akan for Tuhan. Lalu, pardon tidak. Kalau labelai pendeta Daniel. Gitu, Om Kres. Pulang kumpul dong ampa. Dia mesti Febi pegang tangan. Pegang tangan. Dong ampa mari. Berdiri di muka. Para papa. Tadi pendeta bilang apa tuh mari. Lalu Us Baby mulai pegang tangan kan. Udah pegang tangan. Lalu bilang begini. Papa dan Mama minta maaf. Kalau ini ketong salah, selama ini ketong salah. Hari ini kalian sahabat terbaik Papa dan Mama. Semua rahasia Papa dan Mama ceritakan buat kalian. Termasuk kegagalan. Termasuk keburukan Papa dan Mama. Akan ku sampaikan kepada kalian. Yang baik kalian pegang. Yang buruk kalian tanam, kubur di Saparolesi. Semua yang kita bikin nanti. Itu bukan sedang mempermalukan kita. Bahkan semua nama-nama yang ku sebutkan tadi. Saya tidak sedang mempermalukan. Tapi saya menganggap bahwa kita ini sahabat. Saya menganggap bahwa kita ini keluarga. Dan saya mau kita nikmati hubungan ini. Nyong, even kau punya anak masih dalam kandungan ini, taruh tangan kananmu di perut istrimu yang buncit itu, dan kau bilang, sejak dalam kandungan, Papa dan Mama bilang, kau sahabat. Sampai kau lahir di dunia, kau akan jadi sahabat kami. Seorang sahabat itu menaruh kasih setiap waktu. Dan menjadi saudara dalam kesukaran. Seorang sahabat sejati, dia selalu setia. Seorang sahabat, nah kalau di keluarga saudara, mari, sahabat sejati itu cuma di keluarga. Kalau kita jadikan keluarga sahabat sejati kita, saya rasa tidak ada sumpah serapah di keluarga. Wah, anak karbau, anak nanau, binatang, sperlam, anjing, dan segala macam. Untuk 9 bebek, kodok, dan cicak. Gitu. Iya toh? Betalap, pula baleose, toher malele. Tuhan ampun. Nau, kambelo oleh. Semua perkataan-perkataan yang kita sampaikan itu akan jadi. Jadi buat anak-anak kita. Minta maaf. Anak muntah darah, muntah nanah.
saya ngomong. Anak kerko. Kalau kita menganggap bahwa dia sahabat sejati kita, tidak ada perkataan itu. Bahkan di tengah-tengah kegagalan dia pun, kadang saya akan bilang yang paling buruk buat dia. Kita akan bilang, kau anak yang diberkati Tuhan. Mari kita belajar ini, hidup ini. Kenapa anak kita jadi seperti apa yang kita bilang? Karena waktu kita lepaskan perkataan itu, dia memorinya tersimpan, dan dia bilang, ngapain beta mau jadi baik? Karena beta berusaha untuk baik, beta kembali ke beta punya rumah, perkataan yang sama mendarat. Perkataan yang sama ditujukan, walaupun beta sedikit baik, semua yang beta bangun runtuh. Sahabat sejati itu selalu setia. Oke, saya mau bilang ini. Seorang sahabat sejati itu sulit ditemukan. Sulit. Kalau kita dapati sahabat sejati, betul-betul sejati, maka dia pun sulit berlalu dan pergi daripada kita. Jadi kalau sahabat sejati itu datang dalam hidupmu, hargai dia. Jaga dia. Sahabat sejati itu bukan yang ini. Bukan cuma yang manis-manis. Yang pahit pun harus kita bilang, kau sahabat sejatiku. Bukan yang manis saja yang baru kita bilang bahwa you are my best friend. You are my best friend. Kau sahabat terbaikku. Tapi yang pahit harus kita ambil. Kita terima. Nah, itu sulit berlalu, tapi dan juga sulit dilupakan. Sesuatu yang berharga itu akan terasa ketika hilang dan berlalu. Hari ini kalian tidak tahu menghargai orang tua. Tidak jadikan orang tuamu sahabat. Waktu dia tiada, baru kau merasa kehilangan. Wow. Hari ini kalau kau tidak hargai mama, papamu, orang tuamu, sekeluarga satu dengan yang lain, adik kakak, tidak menghargai satu dengan yang lain, waktu mereka tiada, baru kita merasa kehilangan itu. Yesus memposisikan dirinya sebagai seorang sahabat sejati yang selalu setia. Coba bilang buat saya, buat kita semua hari ini, kapan Yesus meninggalkan kita? Kapan Yesus ingkar janji? Kapan Yesus tidak peduli? Coba bilang hari ini alasan-alasanmu, temuan-temuanmu. Kapan Yesus biarkan kita berjalan seorang diri, berlalu seorang diri, bergumul seorang diri. Dia membuktikan kesejatiannya sebagai sahabat. Terdeklarasi oleh perkataan ini, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Dan Tuhan mau setiap keluarga di jemaat ini terjalin sebuah persahabatan sebagaimana Yesus mengasihi kita. Bangkit dari semua kesalahan masa lalu kita. Bangkit. Kalau kita mau lihat anak kita berhasil, ayo bikin dia berhasil. Kalau kita mau lihat anak kita berharga, bikin dia berharga.
Jadikan dia berharga. Lakukan dia seperti barang berharga. Makanya kalau anak saya bilang, "Papa tolong kerimbat rambut saya dulu." Saya nggak punya spesialisasi untuk kerimbat rambut, kakak marah tuh. Ya saya akan kerimbat. Walaupun saya garuk-garuk sampai isi kepala mau tagores, tidak mengapa. Yang penting keinginannya. Kalau kita mau, kita rindu anak-anak kita, keluarga kita jadi baik, lebih baik, berlaku sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. Matikan, hentikan, bunuh, tinggalkan semua perkataan-perkataan yang membunuh, yang tidak membangun. Yesus bilang, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba." Hamba itu melekat, budak, pekerja kasar, sempung harga, sempenting. Tapi aku menyebut kamu sahabat. Apa yang Tuhan tidak bisa bikin dalam hidup kita? Bisa kok. Bisa. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, ini. Karena Yesus dia memperlakukan kita sebagai seorang sahabat. Di dalamnya dia menaruh kasih setiap waktu. Kemudian saudara, dia betul-betul menjadi sahabat sejati kita. Mari, perlakukan orang, keluargamu. Kemudian semua orang yang berhubungan sosial denganmu sebagai seorang sahabat sejati.